Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 30 Kuliah Kerja Nyata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani akan mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja nyata kami yang berjudul Penerapan Digital Marketing, Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana, dan Inovasi Produk pada UMKM Susu Murni Kondang Rasa. Masuk pada slide selanjutnya, yaitu ini adalah profil dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Haryadi Triwahyu Putra, SEMM, dan profil anggota kelompok 30, yaitu Naufal Muhammad Rafi Putra, Siti Jahwa Lutfiah, Grace Yolanda Pasaribu, dan Berlan Fajar Sidik, Nabila Rihadatul Aisy, Ignatius Christian Herianto. Selanjutnya, profil usaha UMKM Susu Murni Kondang Rasa. Didirikan oleh Bapak Asep Suhendar, tempat tanggal lahir Bandung 5 Juni 1972, tahun berdiri 2011, dan sudah berdiri selama 11 tahun. Bidang usahanya yaitu kuliner dan beralamatkan di Jalan Warung Contong nomor 92 Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk sasaran konsumen yaitu seluruh kalangan, khususnya mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Visi dan misi UMKM Susu Murni Kondang Rasa. Visinya yaitu menjadi UMKM pada bidang kuliner yang menciptakan beraneka ragam varian rasa dan berkualitas tinggi. Misi menyajikan produk dengan harga yang terjangkau, senantiasa melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar dan sejenisnya dengan perkembangan setiap waktu. Mampu memberikan sebuah edukasi bagi konsumen, baik itu dalam hal penyimpanan produk, mampu memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumen. Baik, saya Siti Jahwalfiah akan menjelaskan tentang identifikasi masalah yang terjadi pada salah satu objek KKN susu murni kondang rasa. Identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan digital marketing pada UMKM susu murni kondang rasa ini. Yang kedua, bagaimana penerapan laporan sederhana pada UMKM susu murni kondang rasa. Yang ketiga, bagaimana inovasi produk pada UMKM susu murni kondang rasa ini. Penerapan digital marketing pada UMKM susu murni kondang rasa. Yang pertama ini ada periklanan atau advertising. UMKM susu murni kondang rasa selalu melakukan promosi secara langsung kepada para konsumen. Jarang sekali melakukan promosi secara digital. Untuk meningkatkan peluang, kami memanfaatkan teknologi sebagai alat promosi dengan menggunakan strategi periklanan, membuatkan sosial media untuk UMKM susu murni kondang rasa ini berupa Instagram, yaitu dengan cara memposting feeds Instagram dengan semenarik mungkin seperti gambar berikut ini. Selanjutnya adalah personal selling atau penjualan pribadi. UMKM susu murni kondang rasa telah melakukan penjualan pribadi kepada para konsumen terdekat ataupun kerabatnya melalui WhatsApp. Semakin banyak informasi yang disebarkan, semakin banyak pula orang yang mengetahui UMKM ini. Untuk konsumen yang ingin datang langsung ke tempat penjualan, kami telah memasangkan banner atau spanduk sebagai strategi agar para konsumen dapat mengetahui lokasi atau tempat penjualan susu murni kondang rasa ini. Selanjutnya adalah penerapan digital marketing menggunakan penjualan online GoFood. Terlihat pada gambar tersebut bahwa UMKM susu murni kondang rasa telah hadir di aplikasi GoFood. Kami telah berhasil mendaftarkan UMKM susu murni kondang rasa di aplikasi GoFood. Hal ini menjadi peluang semakin besar untuk UMKM susu murni kondang rasa agar pendapatan yang diperoleh semakin meningkat dan juga usaha yang dijalaninya akan semakin berkembang. Selain itu, mempermudah para konsumen untuk
memesan produk-produk yang ada di UMKM Susu Murni Kondang Rasa ini. Selanjutnya adalah penerapan laporan keuangan sederhana. Yang pertama itu adalah jurnal umum atau transaksi harian. UMKM ini melakukan pencatatan pada buku hariannya agar mempermudah pemilik melakukan pencatatan keuangan tersebut. Yang kedua itu adalah perhitungan harga pokok produksi. Kami menggunakan metode Activity Based Costing atau ABC. Yang ketiga adalah rekapitulasi data penjualan. Kami telah melakukan perhitungan rekapitulasi data penjualan pada 2 periode di bulan Agustus 2020. Dan yang terakhir adalah laporan laba rugi. Dan kami juga telah melakukan perhitungan laporan laba rugi pada 2 periode di bulan Agustus 2020. Selanjutnya ada penerapan laporan keuangan di UMKM Susu Murni Kondang Rasa. Yang pertama yaitu ada jurnal umum atau transaksi harian, di mana jurnal umum ini berfungsi untuk mencatat segala transaksi pengeluaran atau penerimaan yang dilakukan oleh UMKM Susu Murni Kondang Rasa. Namun sebelumnya UMKM Susu Murni Kondang Rasa ini tidak membuat jurnal umum atau tidak membuat transaksi harian. Maka dari itu kelompok KKN 30 ini membuat jurnal umum yang sederhana, misalnya seperti yang ada di layar ini, ada tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo, dan pengisiannya juga umumnya sama. Misalnya ada kas dari penjualan susu murni, ya kita simpan di debit dan ditambahkan saldo awal. Terus misalnya ada pembelian susu, maka kan kas kita keluar, kita simpan di kredit dan kas tersebut mengurangi saldo yang telah ada tadi. Nah, dari tabel jurnal umum ini yang sederhana akan mempermudah pemilik UMKM untuk mencatat segala transaksi hariannya. Selanjutnya yaitu ada laporan harga pokok produksi UMKM Susu Murni Kondang Rasa, di mana perhitungan harga pokok produksi ini dihitung menggunakan metode Activity Based Costing atau ABC, yang dimana perhitungan yang pertamanya itu dilakukan untuk susu murni tawar. Tabelnya juga umumnya seperti sama yang pernah teman-teman bikin, ada jenis bahan baku, kuantitas, satuan, harga, dan total harga. Misalnya biaya bahan baku hanya ada susu murni, kuantitasnya 0,25 liter, harganya 7.000, dan total harganya 1.750. Dari mana total harga tersebut? Dari 7.000 dikali 0,25 liter dan hasilnya 1.750. Selanjutnya ada BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Untuk susu murni Kondang Rasa ini tidak ada BTKL-nya, hanya pemilik UMKM-nya sendiri yang bekerja. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, ada biaya plastik, kantong plastik, sedotan, dan gas. Misalnya biaya plastik banding ini kuantitasnya 1 pieces harganya Rp220 dan total harganya Rp220, dari mana kuantitas dikali harga. Dan sampai bawah sama. Dan ditotalkan hasilnya ada 1.859 dari biaya overhead pabrik. Nah, dari total tersebut kita dapat menghitung harga pokok produksi, yaitu dari total biaya bahan baku ditambah total BOP, jadi sekitar Rp3.609. Dan harga jual untuk susu murni ini yang tawar yaitu Rp5.000. Maka dari itu margin keuntungannya yaitu sebesar 38,52%, dari mana? Dari harga jual dikurangi harga pokok produksi dibagi HPP dikali 100%. Selanjutnya yaitu ada laporan harga pokok produksi UMKM Susu Murni Kondang Rasa yang dihitung saat ini, yaitu susu murni rasa madu. Umumnya sama seperti yang ada di atas perhitungannya juga, tapi ini hanya ditambah rasa madu. Misalnya susu murni kuantitasnya 0,25 liter, harganya 7.000 dan total harganya 1.750, dan ditambah rasa madu kuantitasnya 1 pieces
harganya 2.400 per pieces, jadi total harganya 2.400. Dan di rasa susu murni madu ini margin keuntungannya yaitu sebesar 33,13%. Perhitungannya juga hampir sama dengan yang ada di atas. Selanjutnya perhitungan harga pokok produksi untuk susu murni telur madu jahe. Umumnya perhitungannya sih sama seperti yang tadi ya, cuma ini hanya ditambah telur dan jahe. Dan dari laporan harga pokok produksi ini kita dapat menentukan harga pokok produksinya yaitu sebesar Rp11.009 dan margin keuntungannya yaitu 27,17%. Dan perhitungannya juga sama seperti yang ada di atas. Selanjutnya perhitungan harga pokok produksi selanjutnya yaitu untuk menghitung susu murni rasa 1 liter. Umumnya juga sama seperti yang di atas perhitungannya, cuma ini susu murninya berbeda di kuantitasnya 1 liter, harganya 7.000 dan total harganya juga 7.000. Dari mana 7.000 dikali kuantitasnya 1 ditambah gula 0,032 kg, harganya 13.500 dan total harganya Rp432. Dari mana 13.500 dikali 0,032 kg dan ditambah perisa kuantitasnya 4 mili dan harganya 1.500. Total harganya 6.000. Dari mana 1.500 dikali 4. Untuk selanjutnya sama seperti yang ada di atas, perhitungannya juga sama. Dari perhitungan tersebut kita dapat menentukan harga pokok produksinya yaitu sebesar Rp15.791 dan harga jualnya Rp20.000 dan margin keuntungannya 26,65%. Perhitungan margin keuntungannya juga sama seperti yang ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dihadatul Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai harga pokok produksi. Di sini terdapat varian yogurt original dengan biaya bahan baku terdiri dari bibit serbuk, bibit cair, susu murni, dan gula pasir dengan subtotal Rp126.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung dengan perolehan 0. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik yang terdiri dari botol, stiker, dan gas dengan subtotal senilai Rp1.880. Dengan total biaya ketiganya senilai Rp127.880. Unit yang dihasilkan senilai 23 botol. Maka berdasarkan tabel laporan tersebut diperoleh harga pokok produksi senilai Rp5.560 dengan margin keuntungan sebesar 25,90% dengan harga jual sebesar Rp7.000. Selanjutnya mengenai yogurt varian rasa. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan varian original, yang membedakan hanyalah bahan bakunya terdapat perisa atau perasa. Dengan subtotal untuk bahan bakunya senilai Rp129.000, biaya tenaga kerja langsung 0, biaya overhead pabrik yang sama yaitu terdiri dari botol, stiker, dan gas dengan subtotal Rp1.880 dengan total biaya ketiganya yaitu Rp130.880. Unit yang dihasilkan masih sama yaitu sebesar 23. Maka harga pokok produksinya senilai Rp5.690 dengan margin keuntungan yaitu sebesar 41%. Maka harga yang dijual senilai Rp8.000. Selanjutnya yaitu mengenai rekapitulasi data penjualan. Jika dilihat dari rekapitulasi data penjualan selama 2 minggu ini, maka UMKM mendapatkan data dari varian rasanya yang banyak diminati oleh konsumen, yaitu varian rasa tawar atau tawar manis, strawberry, vanila, dan coklat. Selanjutnya mengenai laporan laba rugi. Kelompok kami membuatkan laporan laba rugi dengan 2 periode, yaitu minggu pertama dan minggu kedua.
Berikut ini merupakan minggu pertama pada tanggal 9 Agustus hingga 14 Agustus dengan perolehan penjualan senilai 1.909.000 dengan harga pokok penjualan yang telah diperoleh sebelumnya yaitu Rp848.298 dengan laba kotor senilai Rp1.060.702. Berikut beban-beban yang terkait yaitu beban listrik air, beban sewa tempat, beban penyusutan, dan beban perlengkapan dengan total beban usaha senilai Rp338.568. Selanjutnya laba bersih sebelum pajak maka dengan total Rp722.135. Di sini pajaknya senilai 0, maka laba bersih setelah pajaknya sebesar Rp722.135. Yang selanjutnya mengenai laporan laba rugi untuk minggu kedua dengan penjualan sebesar Rp2.319.000. Harga pokok penjualan sama sebesar Rp848.298. Maka laba kotor yang diperoleh yaitu sebesar Rp1.470.702. Beban-beban yang terkait yaitu beban listrik dan air, beban sewa, beban penyusutan, dan beban perlengkapan dengan total beban usaha yaitu Rp239.68. Maka dengan laba bersih sebelum pajak senilai Rp1.231.635. Pajak senilai 0, maka total laba bersih setelah pajaknya yaitu Rp1.231.635. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya adalah inovasi produk. Untuk UMKM Susu Murni Kondang Rasa ini, kelompok kami membuat 2 jenis inovasi produk. Yang pertama adalah inovasi berbentuk yogurt, dan yang kedua adalah inovasi berbentuk varian rasa. Untuk varian inovasi yang pertama yaitu yogurt, seperti yang bisa dilihat pada gambar berikut ini, terdapat 5 varian rasa untuk yogurt yang kami buat. Untuk varian rasa yang pertama ada varian rasa original, yang kedua ada varian rasa blueberry, yang ketiga ada varian rasa strawberry, yang keempat ada varian rasa mangga, dan yang kelima ada varian rasa melon, yang dikemas dengan baik seperti gambar di atas ini menggunakan botol ukuran 250 ml dengan menggunakan logo Susu Murni Kondang Rasa yang dibuat oleh kami. Lalu yang selanjutnya adalah inovasi produk yang kedua. Untuk inovasi produk yang kedua adalah kami menggunakan 2 rasa baru pada UMKM Susu Murni Kondang Rasa ini. Untuk rasa yang pertama adalah rasa red velvet dan yang kedua adalah rasa green tea. Mengapa kami menggunakan 2 perasa ini? Karena ternyata 2 perasa ini banyak digemari dan banyak dicari terutama oleh anak-anak muda. Memang sudah banyak rasa-rasa seperti rasa coklat, rasa vanila, rasa melon, strawberry yang sudah ada sebelumnya pada UMKM Susu Murni Kondang Rasa ini. Tetapi untuk inovasi produk kami menggunakan 2 perasa ini agar bisa menambah pemasaran dan bisa menambah lagi penjualan dari UMKM Susu Murni Kondang Rasa ini dengan harapan untuk kedepannya penjualannya akan lebih bertambah setiap harinya karena penggunaan 2 rasa baru ini. Dan untuk kemasannya kami menggunakan kemasan plastik seperti bisa dilihat di gambar ini dengan menggunakan logo Susu Murni Kondang Rasa yang baru yang sudah kami buat seperti pada produk yogurt sebelumnya di dalam botol, tetapi perbedaannya hanya apabila yogurt menggunakan botol, sedangkan untuk susu murni dengan 2 rasa baru ini kami menggunakan plastik yang sama dengan penjualan yang biasa dilakukan oleh Bapak Asep sebagai pemilik UMKM Susu Murni Kondang Rasa ini. Lalu yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Untuk analisis SWOT yang pertama ada kekuatan atau strength, kekuatan pada UMKM Susu Murni Kondang Rasa ini. Yang pertama adalah produk Susu Murni Kondang Rasa ini merupakan minuman yang diproduksi tanpa bahan pengawet. Lalu yang kedua adalah
mampu mempertahankan kualitas dan rasa, dan yang ketiga adalah produk susu murni kondang rasa memiliki berbagai varian rasa yang menarik, dan yang keempat adalah produk susu murni kondang rasa dipasarkan dengan harga yang terjangkau. Lalu untuk yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Untuk kelemahan yang pertama, dalam hal promosi penjualan masih kurang gencar sehingga masyarakat luar masih belum mengetahui tentang produk ini. Lalu yang kedua, dalam aspek keuangan belum mengetahui mengenai harga pokok produksi. Dan yang ketiga adalah masih kurangnya inovasi produk dan varian rasa terbaru. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Untuk yang pertama, mulai memasuki pemasaran online. Yang kedua adalah pengembangan produk baru, dan yang ketiga adalah memiliki media sosial dan e-commerce. Lalu yang keempat adalah ancaman atau threat. Untuk ancaman yang pertama adalah adanya pesaing dengan produk-produk yang sejenis. Lalu yang kedua adalah persaingan harga yang ketat. Yang ketiga adalah banyak pelaku usaha yang mempromosikan produknya melalui sosial media. Lalu untuk strategi SO yang pertama, menggunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang pertama adalah produk susu murni kondang rasa dibuat dengan kualitas yang terbaik, yang menghasilkan rasa yang enak, lezat, dan nikmat. Dengan hal ini dapat menjadi sebuah potensi dalam memperluas pemasaran bagi UMKM dalam mengembangkan produknya. Lalu yang kedua adalah menyediakan berbagai macam varian rasa, yang mana konsumen dapat memilihnya sesuai dengan seleranya masing-masing. Lalu untuk strategi WO, menggunakan semua kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, yaitu UMKM susu murni kondang rasa memanfaatkan teknologi dalam hal promosi agar masyarakat luas menjadi tahu akan produknya, serta mengoptimalkan sosial media yang dimiliki. Lalu untuk strategi ST, menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Yang pertama, untuk menarik perhatian konsumen, maka harga yang ditawarkan lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan pesaing lainnya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan market share agar dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Lalu untuk strategi WT, meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Yang pertama dengan cara memperhatikan inovasi produk yang akan diciptakan, serta mengembangkan citra merek pada konsumen. Melakukan adanya sebuah peningkatan dalam hal kemasan dan promosi yang akan dilakukan. Lalu yang kedua adalah melakukan pencatatan keuangan agar dapat membuat keputusan bagi UMKM dalam pengembangan produk di masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya adalah strategi pemasaran, yaitu segmenting atau segmentasi pasar. Untuk yang pertama adalah aspek demografis. Susu murni yang diproduksi cocok bagi segala kalangan, baik pria maupun wanita, dengan berbagai macam pekerjaan, agama, ras, dan suku. Lalu dari aspek geografis, pada aspek geografis UMKM susu murni kondang rasa ini yaitu hanya di wilayah kota Cimahi. Lalu untuk aspek psikologis, pada aspek psikologis UMKM susu murni kondang rasa ini yaitu bertarget pada masyarakat dengan kelas sosial bawah, menengah, maupun atas karena harganya yang terjangkau. Lalu yang terakhir adalah aspek perilaku. Aspek perilakunya itu memberikan sebuah kesan yang berbeda bagi beberapa konsumen, yaitu dengan banyaknya varian rasa yang diberikan dan rasa yang tentunya berkualitas. Targeting atau sasaran pasar. Target pasar dari UMKM susu murni kondang rasa yaitu orang-orang yang gemar mengkonsumsi minuman berbahan dasar susu yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Lalu ada positioning atau penentuan pasar. UMKM susu murni kondang rasa memiliki produk yang berkualitas,
memiliki adanya berbagai varian rasa yang sudah terbukti akan cita rasanya yang lezat dan nikmat serta mempunyai harga yang dikatakan sangat terjangkau. Lalu ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Dalam hal penyajian produk UMKM ini terpisah oleh berbagai macam menu dengan berbagai macam varian rasa. Lalu ada harga. Strategi harga yang ditetapkan oleh UMKM yaitu dengan menawarkan harga yang cukup terjangkau bagi berbagai macam kalangan. Lalu ada promosi. Promosi yang dilakukan oleh UMKM ini pada awalnya hanya sebatas berdagang pada tempat usaha. Lalu yang terakhir ada tempat. Lokasi ini dikatakan cukup strategis bagi UMKM. Masyarakat bisa dengan mudah membelinya di daerah tersebut. Berikut adalah daftar menu yang dapat juga dijadikan sebagai alat terkait promosi UMKM dari Susu Murni Kondang Rasa yang telah kelompok 30 lakukan. Di sini terdapat gambar menu dari produk susu dan juga yogurt. Dari yang awalnya sederhana menjadi lebih berwarna dan terlihat lebih menarik. Lalu simpulan. Yang pertama, UMKM masih belum mengetahui mengenai perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan yang benar. Yang kedua, UMKM masih belum memiliki rekap pemasukan dan pengeluaran dari usahanya. Yang ketiga, UMKM belum memiliki berbagai platform media sosial dan juga e-commerce untuk penjualan produk dan promosi usahanya. Yang keempat, UMKM masih kurang aktif dalam melakukan promosi-promosi baik secara online maupun secara offline. Yang kelima, UMKM masih kurang inovatif dari varian rasa pada susu murni. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, UMKM diharapkan memiliki pengetahuan mengenai cara perhitungan harga pokok penjualan dan juga harga pokok produksi. Yang kedua, UMKM diharapkan memahami dan memiliki catatan untuk mereka pemasukan dan juga pengeluaran. Yang ketiga, UMKM diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-commerce. Yang keempat, UMKM diharapkan lebih aktif dalam bersosial media secara online maupun offline dengan menggunakan akun pribadi. Yang kelima, UMKM diharapkan mempertimbangkan atas saran untuk pemberian varian rasa baru yang telah digunakan. Dan yang terakhir, UMKM diharapkan dapat menambah varian rasa pada susu murninya untuk bisa lebih menarik minat konsumen lain. Sekian video presentasi dari kelompok kami dengan objek KKN Susu Murni Kondang Rasa. Mohon maaf bila presentasi kelompok kami masih terdapat beberapa kekurangan.